Shalom saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semua, selamat bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Doa dan harapan kita supaya semua kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat walafiat adanya. Kita bersyukur karena masih punya waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu saudara-saudari, saya rindu mengajak kita bersama untuk bersama-sama datang menghadap Tuhan kita di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena sekali lagi kami dapat bertemu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami percaya dan yakin semua ini adalah karena kebaikan Tuhan untuk kami semua. Jadi makanya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin kami dari permulaan sampai selesai nantinya dengan keadaan yang baik sesuai dengan pimpinan Roh-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, sebelum saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca Alkitab, dan sebelum kita berdoa bersama-sama untuk yang seterusnya, mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat
Haleluya. Jadi saudara-saudari, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita membaca ayat 21 dan 22. Begini bunyinya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, saudara-saudari, ini adalah satu catatan sejarah peristiwa yang dahsyat yang pernah berlaku ketika Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, jadi saudara-saudari, saya tidak bercerita panjang tentang kisah itu. Namun yang ingin saya kongsikan bersama sebagai bahan renungan kita pada pagi hari ini, bahwa segalanya tetap mungkin bagi Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam ayat 21 dan 22 ini, kita melihat satu keajaiban. Jadi kalau menurut logika manusia kita, itu sangat tidak mungkin, ya. Sangat tidak mungkin boleh berlaku. Tetapi bagi Tuhan, apapun yang Dia inginkan untuk berlaku, itu tetap berlaku. Nah, jadi segalanya tetap mungkin bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, tiada yang dapat menghalangi Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau lakukan. Jadi saudara-saudari, berdasarkan pembacaan kita pada pagi hari ini, yang sangat menarik di sini adalah saya dan saudara tidak percuma percaya kepada Tuhan yang kita sembah ini, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, jadi Tuhan kita itu sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Jadi bagian pembacaan kita ini adalah kisah umat Israel yang pada ketika itu. Nah, jadi pada ketika ini bagaimana saya dan saudara yang sama-sama mempercayai, mengimani Tuhan yang sama. Firman Tuhan dan Alkitab berkata, kuasanya itu tidak pernah berubah, Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi apapun yang di dalam kehidupan saya dan saudara, bagaimana sekalipun keadaan kita, jadi kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu bagi kita, saudara tinggal yakin dan tinggal percaya. Tetap tiada yang mustahil baginya. Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Jadi kalau pada ketika dulu Dia mampu melakukan hal itu, hari ini juga di dalam kehidupan kita pada hari ini juga Allah mampu melakukan hal itu. Itu saya bilang tadi, saudara-saudari, tidak percuma kita percaya padanya. Malah sangat beruntung kalau percaya, dan sangat rugi kalau tidak percaya kepada Dia. Nah, jadi saudara-saudari, kalau ini adalah mujizat yang pernah berlaku, saudara, kalau Tuhan yang tidak pernah berubah itu, berarti mujizat juga boleh berlaku pada kita hari ini. Kalau kedahsyatan itu berlaku pada zaman itu, zaman ini juga
kedahsyatan itu boleh berlaku, boleh kita alami. Sebab apa? Tuhan kita bukan Tuhan yang dipengaruhi oleh zaman, bukan Tuhan yang terbatas oleh waktu. Dia ada sebelum segala-galanya ada. Dia adalah alasan di atas segala-gala yang ada. Tidak ada yang ada ini kalau bukan karena Dia. Nah, jadi saudara-saudari, tidak ada istilah yang membatasi Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, kalau begitu hakikatnya dengan Tuhan kita ini, yang segala sesuatu adalah mungkin saja bagi Dia, tidak ada yang tidak mungkin. Yang menjadi persoalan kita adalah mengapa kadang-kadang, bahkan selalu, kita yang sudah diperkenalkan dan mengenal Dia tidak mempunyai kesungguhan untuk percaya. Ya, kadang-kadang kita seperti terlalu lalai. Padahal yang kita temukan itu adalah Allah di atas segala sesuatu. Tuhan di atas segala sesuatu. Nah, jadi saudara-saudari, apalagi sebenarnya yang kita sebagai manusia ini cari? Nah, jadi saudara-saudari, kalau Dia adalah di atas segala-galanya, berarti Dialah yang paling berharga, Dialah yang paling utama. Jadi untuk percaya sepenuhnya itu bukan satu hal yang harus dipertanyakan, tetapi perkara yang harus dan sangat diyakini, karena Dialah Tuhan. Apakah saya dan saudara tahu bahwa di seluruh dunia hanya sedikit yang mungkin tidak menyadari ada hakikatnya Tuhan, yang walaupun pengertian terhadap Tuhan itu mungkin sangat berbeza, namun itu menunjukkan, membuktikan bahwa ada naluri manusia ini menyadari hakikat bahwa adanya satu kuasa yang sangat hebat, sangat luar biasa, yang sangat besar, yang punya kuasa mutlak di atas segala sesuatu. Saudara dan saudari, Dialah Tuhan yang kita sembah. Dialah Yesus Kristus yang saya dan saudari semua sudah percaya. Jadi mulai dari hari ini saudara, pertanyakan di dalam diri kita, kenapa saya yang sudah menemukan Tuhan yang benar, saya tidak punya kesungguhan yang luar biasa? Kenapa kadang-kadang, bahkan seringkali, kita sepertinya masih kurang yakin bahwa Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang sehebat itu. Nah, jadi sebagai contoh, orang Kristen ini kadang-kadang kita terlalu mudah untuk berdosa. Kita tidak pernah takut akan Tuhan yang sangat hebat dan berkuasa itu. Ya, kita mungkin mengambil kesempatan di dalam kebaikan Tuhan, yang dikatakan bahwa Tuhan itu sanggup mengampuni kita. Tetapi ingat juga saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Dia punya standar, bukan seperti kita yang seenaknya aja. Tidak, Dia punya standar. Jadi jangan semaunya kita, hari ini percaya besok berdosa lagi, hari ini percaya minggu depan berdosa lagi. Saudara, kesempatan itu mungkin akan hilang tanpa kita sadar. Untuk memperbaiki apa yang merupakan kesilapan, sengaja atau tidak sengaja yang kita lakukan, saudara, jangan sampai kita hilang kesempatan untuk mengembalikannya dengan sebaiknya. Nah, jadi saudara-saudari, itu yang harus kita pikirkan ketika kita melihat
bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang sangat dahsyat, Allah yang sangat hebat, Allah yang tetap mungkin saja segala sesuatu itu bagi Dia. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi saudara-saudari, marilah, tidak ada lagi Tuhan lain yang sehebat Dia. Tidak ada lagi Tuhan lain yang punya kebenaran selain Dia. Jadi makanya ketika engkau menemukan Yesus Kristus, ketika engkau mengenali Dia dengan cara apa sekalipun, saudara-saudari harus sadar, itulah hakikat daripada sebenarnya apa yang manusia ini sangat perlukan di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah kita. Nah, jadi saudara-saudari, perkongsian saya untuk pagi hari ini ya sampai di sini dulu. Jadi marilah kita bersama bercermin dengan kebenaran firman Tuhan ini dan merenungkannya di dalam hati dan kehidupan kita dari hari ke hari, supaya hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saudara-saudari, mari kita sekali lagi bersama-sama datang menghadap Tuhan kita di dalam doa kita. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, karena sekali lagi Tuhan menyatakan diri-Mu melalui firman ini bahwa Engkaulah Allah di atas segala-galanya. Jadi Tuhan, dengan kesadaran ini kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, supaya kami dengan baik bijaksana bagaimana kami harus hidup setiap hari di hadapan Tuhan kami yang maha hadir, Tuhan yang melihat kami dalam setiap langkah hidup dan setiap saat kehidupan kami. Nah Tuhan, doa kami Bapa, supaya kami juga terus dapat merasakan dan peka dengan kehadiran Tuhan yang selalu mau menolong, memimpin kami di dalam langkah hidup kami setiap hari. Nah ini kerinduan kami Bapa. Jadi doa kami supaya dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan, pimpinan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Nah sekali lagi berdoa pada pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kehidupan kami bersama hari ini. Dan Tuhan Yesus, biar kuasa, kebaikan, kemurahan Tuhan tetap menyertai setiap orang yang percaya pada hari ini. Dan apapun Tuhan Yesus, sesuatu yang coba menghalangi kami pada hari ini, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, Tuhan Yesus kami berdoa supaya semuanya kami mampu atasi karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.